bersatu dalam doa. Selamat siang Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu kepada setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau mengumpulkan anak-anak-Mu di tempat ini untuk mengikuti retret regenerasi ini Tuhan, meskipun melalui media online, tapi kami mengucap syukur Tuhan Engkau Allah yang masih mengumpulkan kami untuk mau mengikuti sesi kedua kali ini Bapa. Kiranya Engkau Allah yang menyertai Tuhan jalannya sesi kedua kali ini, berkati setiap gadget yang kami pakai, perangkat yang kami pakai, sinyal yang ada Tuhan, cuaca yang ada Tuhan, kiranya itu boleh mendukung untuk disampaikannya sesi kedua pada hari ini Bapak. Kiranya Engkau yang turut serta Tuhan hadir dalam setiap pergumulan kami, di dalam setiap kepikiran kami Tuhan yang mungkin saat ini mungkin tidak terfokus kepadamu. Biarlah kami boleh mengarahkan untuk sebentar saja hati kami untuk boleh fokus mengikuti sesi-sesi selanjutnya ini ke dalam tangan kuasa-Mu dan benar-benar mendapat apa yang Kau mau Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami mau mendengar firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Udah kelihatan ya slide-nya ya? Udah, Kak. Oke. Mungkin mohon maaf aku izin matiin kamera ya kalau teman-teman udah lihat wajahku ya kurang lebih kayak gini. Karena aku meminimalisir sinyal yang berat. Jadi oke. Ya, sebelumnya perkenalkan di sini aku Revi, aku angkatan 2015 dari kedokteran umum. Sebelumnya nih sekarang baru aja lulus, baru kemarin Januari kemarin disumpah. Dan dulu juga melayani di PMKFK. Kebetulan waktu tahun 2017 ya aku sebagai ketua di PMKFK, terus sempat di Departemen KTP juga. Dan waktu di koas aku juga sempat melayani jadi pengurus di koas juga, dan sekarang ya bersyukur kalau masih bisa diadakan regenerasi meskipun melalui online, tapi semoga harapannya ini bisa menolong teman-teman dalam melayani ya. Oke, sebelumnya mungkin dari panitia memberi tema tentang cervix as one body gitu. Nah, kita mungkin dari judulnya sendiri teman-teman mungkin berpikir, ini pasti bahas tentang apa ya, kalau mungkin teman-teman yang udah pengurus lama mungkin udah tahu atau udah nebak arahnya kemana, tetapi hari ini kita mau belajar lagi, mengulangi lagi, mengingat kembali tentang gimana sih kita bisa melayani dalam satu tubuh gitu. Boleh di next? Ya, jadi kita mau sedikit bukan sedikit, kita mau semuanya ini tentang PA. Jadi mungkin kalau teman-teman belum pernah PA sebelumnya atau mungkin baru pertama kali PA, ya semoga bisa mengikuti karena menurutku pengurus itu perlu bisa untuk PA supaya nanti kalau misalnya pas PD atau gimana kalian kesulitan cari pembicara, kan pembicara bisa dari teman-teman sendiri gitu ya. Jadi dengan pendalaman Alkitab lebih itu selain buat jadi pembicara juga, tapi teman-teman bisa lebih menggali lebih dalam sebenarnya firman ini mau bicara apa gitu. Nah, kita mau ambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 8. Jadi nanti ini PA-nya bentuk surat gitu ya, PA surat yang mungkin aku nggak tahu nih teman-teman udah familiar sama hal ini apa belum, tapi bener-bener di sini aku nyampein teknis PA-nya. Coba next, kayaknya aku udah nyantumin bacaannya. Oke, nah jadi sebelumnya kalau kita mau PA tentang surat ini kita mau belajar dari latar belakang kitab Roma ini sendiri. Jadi kitab Roma ini ditulis oleh Paulus sekitar tahun 57 ya, tahun 57. Dan ketika mulai surat ini itu Paulus di akhir perjalanan misioner yang ketiga. Dengan tujuannya adalah jemaat di Roma supaya pada akhirnya jemaat Roma ini mendengar karena di situ ada kabar angin lah istilahnya diputar-balikan mengenai berita dan ajaran Paulus. Jadi kalau nanti teman-teman baca secara keseluruhan di Roma pasal yang ketiga, pasal yang ke-6 di situ ada. Tapi pada akhirnya tujuannya Paulus menulis surat ini adalah supaya mempersiapkan jalan bagi pelayanannya di Roma dan kemudian pada akhirnya dia akan ke Spanyol. Di situ dia merasa perlu nih untuk menulis Injil ini dan juga untuk memperbaiki beberapa persoalan yang terjadi. Jadi ya ini just nice to know buat teman-teman tentang latar belakang kitab Roma ini. Nanti kalau teman-teman PA lain kali juga bisa belajar di setiap suratnya itu latar belakangnya gimana. Oke, mungkin langsung next karena ini nggak begitu ini. Next. Oke, nah ini kita kebalik yang tadi sebelumnya Roma 12 ayat 1 sampai 8-nya. Kita mau aku bacain kali ya karena mungkin ini cukup banyak, tapi teman-teman bisa baca sendiri-sendiri di tempat masing-masing. Jadi Roma 12 ayat 1 sampai 8. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati, dan siapa yang bagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Oke, jadi dari ayat di sini, kalau nanti teman-teman mau baca lagi beberapa kali sebelum PA itu biasanya kita baca beberapa kali dulu sampai ngeh gitu. Tapi mungkin karena ini nggak banyak waktunya, jadi langsung di next aja, boleh? Oke, secara garis besarnya ini mungkin kalau teman-teman yang di kedokteran umum udah tahu ya BPDM atau belajar dari masalah, jadi kurang lebih mirip kayak gitu. Jadi kita mau belajar dulu nih, sebenarnya kitab ini tuh mau bahas apa sih gitu. Dari ayat dibagi dua garis besar di sini ayat 1-2 itu tentang mempersembahkan hidup kepada Allah dan yang ayat 3-8 untuk melayani dalam satu tubuh Kristus. Ada beberapa kata-kata sulit atau kata-kata yang mungkin perlu dimengerti di sini gitu. Jadi di sini kita kalau mau PA itu juga belajar untuk mengerti kata-kata yang ada di pasal itu tuh yang kira-kira masih nggak ngerti artinya atau pengen cari tahu arti di bahasa yang lain tuh seperti apa tuh kita bisa ngelis gitu terminologinya apa aja kata-katanya. Nah ini mungkin aku ngelis beberapa ya, misalnya persembahan. Persembahan itu apa sih artinya gitu, berarti itu adalah sebuah hadiah atau pemberian kepada orang yang terhormat gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya ada respectful greeting, worship, or offering gitu. Dan kemudian di sini mengingatkan akan persembahan diri Kristus sendiri untuk roti dan anggur yang digunakan dalam perjamuan kudus itu. Kemudian ada kata kudus tadi juga itu berarti tidak bercela, tidak bercacat, tidak berdosa. Ada kata karunia itu juga berarti gift gitu, berarti suatu kecenderungan batin atau keinginan kesanggupan yang diberikan Roh Kudus. Perlu dicatat bahwa di sini karunia adalah sesuatu yang diberikan, oleh Roh Kudus atau dari Allah itu sendiri untuk membangun umat Allah dan mengungkapkan kasih Allah kepada orang lain. Jadi tujuan karunia pada akhirnya untuk dikembalikan kepada kemuliaan Allah atau pelayanan kepada Allah ya teman-teman. Terus melayani gitu, melayani ini apa nih? Ini juga menarik karena aku cari di KBBI gitu ya, maksudnya kata melayani itu gimana, ternyata kurang ini ya, maksudnya nggak tahu setelah melihat definisi ini teman-teman masih mau melayani apa enggak. Membantu menyiapkan atau mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang, ngeladeni gitu. Jadi itu sesuatu yang memang nggak nggak bersantai-santai atau nggak gimana-gimana, tapi maksudnya ini bener-bener ngurusin segala hal yang diperluin, semuanya diurusin dan diladeni gitu. Jadi itu arti melayani ya teman-teman, jadi dipikir-pikir lagi. Terus berkenan kepada Allah. Berkenan kepada Allah itu berarti to please God, kalau di BIMK itu menyenangkan hati Allah. Nah, terus nanti setelah kita tahu nih kata-kata yang mungkin kurang apa ya, kurang dalam artinya, terus kita cari tahu, kita terus juga lihat nih kata-kata berulang di sini apa sih. Ternyata yang berulang di pasal ini itu adalah karunia, sampai 7 kali diulang, melakukannya 4 kali dan tubuh itu ada 3 kali, gitu. Jadi di sini bisa lihat nih maksudnya Paulus ini sedang menekankan kepada kita mau bicara tentang mungkin karunia, tentang melakukan atau tentang action gitu ya, sesuatu yang dilakukan dan tentang dalam satu tubuh. Oke, next. Nah, jadi ini sekalian teman-teman nanti mengambil prinsipnya atau mungkin aku akan cerita tentang prinsipnya itu dari bagian ini. Jadi setelah nanti teman-teman udah ngelis gitu ya, maksudnya kata-kata yang sulit apa aja atau maksudnya kata yang berulang apa aja, nah kita mulai nih masuk ke asking link atau bertanya, dipikirkan dan dihubungkan. Jadi di situ kita mau bertanya sendiri dan menjawab sendiri sih sebenarnya intinya supaya makin dalam pengertiannya. Nah, di sini kita ngelihat nih, sebenarnya kita melihat di pas ayat, fokusnya mungkin ayat 1 dulu ya. Kita lihat di ayat pertama,
kita melihat di sini apa sih ada perintah positif dan negatif apa sih yang Paulus nasihatkan di ayat 1 dan 2 dan mengapa ia menyebut demi kemurahan Allah. Kita lihat di sini ada 3 perintah ya teman-teman, yang perlu direnungkan baik-baik dan perlu dicatat mungkin ya, kayak di sini ada pertama perintah yang positif yang, nadanya positif gitu adalah supaya mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Berarti kalau tadi kita lihat persembahan yang hidup berarti itu nggak mati, simbolnya kayak gitu. Yang kudus itu tadi kita udah definisikan sebagai sesuatu yang tidak bercela, tidak bercacat, tidak berdosa, itu kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Berarti sesuatu yang memang menyenangkan hatinya Allah. Yang kedua, kemudian kita diminta untuk berubah oleh pembaruan budi sehingga kita bisa membedakan manakah kehendak Allah. Kemudian yang ketiga adalah konotasinya negatif itu atau maksudnya suatu bukan konotasi negatif ya, apa ya, perintah yang sifatnya negatif itu adalah janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, gitu. Nah, dari ketiga perintah ini kenapa sih Paulus pada akhirnya mempergunakan kata demi kemurahan Allah gitu. Kita melihat bahwa demi kemurahan Allah di sini dalam bahasa, eee, NIV-nya ya, NIV-nya adalah God's mercy. Jadi di sini Paulus mau bilang bahwa Allah itu sudah sangat murah hati dan baik kepada kita. Jadi kita sebenarnya itu tidak layak, tetapi Allah begitu berbelas kasih dan melayakkan kita. Kita sudah dibayar lunas dengan darahnya dan dia mau menerima persembahan dari kita. Nah, ini menurutku maknanya sangat dalam ya teman-teman karena coba ketika kita melihat lagi dari ayat yang pertama ini bahwa ketika dibaca berulang-ulang tuh sempat mikir gitu maksudnya gimana demi kemurahan Allah. Tapi kurang lebihnya ibaratnya gini, eee, Allah itu begitu maha kuasa dan Allah itu begitu bisa ngelakuin apa-apa tanpa perlu kita, iya nggak sih? Maksudnya sebenarnya Allah itu nggak perlu kita untuk dia pada akhirnya bisa mengerjakan kehendaknya atau segala hal yang mau ia lakukan ya dia Allah gitu. Mungkin cukup dengan jentikan jari atau apa, dia cukup berfirman berkata-kata jadilah gitu. Dia nggak perlu sebenarnya kita sebagai pelayan-pelayan atau ibaratnya yang menolong dia tuh sebenarnya nggak perlu. Tapi sungguh menariknya adalah di sini bahwa karena kasih karunia Allah itu yang kitanya nggak layak dan kitanya berdosa itu pada akhirnya memilih kita untuk keluar dari kegelapan menuju ke terangnya itu dan kemudian bisa melayani Dia gitu. Jadi Allah hanya minta persembahan hidup kita dan itu satu-satunya yang mungkin kita bisa berikan gitu loh. Tapi meskipun itu tidak impas gitu ya, sebenarnya tidak impas dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, tapi ya setidaknya demi kemurahan Allah gitu, dengan apa yang sudah Ia berikan, karena Allah begitu baik, ya marilah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup tadi gitu. Jadi ini bisa dimaknai secara dalam ya teman-teman. Nah sekarang jadi kalau di antara teman-teman yang masih memikirkan bahwa pelayanan itu karena memang Allah butuh kamu, atau kalau nggak ada aku yang melayani nanti, rencana Allah nggak akan terjadi, itu nggak ada gitu sebenarnya. Jadi rencana Allah akan tetap tergenapi dan kehendaknya tetap akan terjadi. Tapi kenapa sih akhirnya kita melayani gitu, kenapa kita mendaftar jadi pengurus, kenapa pada akhirnya Allah memilih kita ya karena Allah mau mengundang kita sebagai rekan sekerjanya dengan kasih karunia-Nya supaya kita tuh juga belajar gitu. Jadi kita melayani itu bukan karena Allah yang butuh, tapi sebenarnya kita yang butuh gitu. Nah, pada akhirnya di akhir sini dia bilang bahwa itu adalah ibadah yang sejati. Jadi karena kita sudah ditebus olehnya tadi, seharusnya kita pun melakukan persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah, yang kudus, itu tadi itu tanpa paksaan dan tanpa beban. Jadi kalau pada akhirnya kita mempersembahkan diri kita nih untuk melayani, kok masih ada perasaan dipaksa atau masih merasa terbeban, ya coba direnungkan lagi. Karena kasihnya itu sudah sedemikian besar untuk melayani kita terlebih dahulu, kalau pada akhirnya, kita membalas dengan pelayanan kita tuh sebenarnya juga nggak sebanding gitu dengan apa yang ia lakukan. Jadi mari kita bisa memberikan yang terbaik demi kemurahannya Dia, tuh. Next. Next. Oke, sorry. Nah, untuk yang baik yang kedua, ya, yang itu. Kemudian kita lanjut nih, gimana ada kata-kata mempersembahkan tubuh. Nah, ini yang mungkin aku mau agak bahas lebih dalam karena memang kita temanya adalah melayani sebagai satu tubuh. Terus kita di ayat yang kedua diminta mempersembahkan tubuh. Kak, gimana terus? Pertama kita perlu memaknai ini sebagai artinya adalah mempersembahkan hidup kita secara utuh.
tubuh itu berarti jiwa dan roh atau istilahnya jasmani dan rohani. Tanpa salah satu dari keduanya itu tubuh akan mati. Bener ya? Maksudnya tanpa tubuh jasmani, ya roh itu nggak akan ada tempatnya gitu kan. Roh kan tetap melayang-layang gitu aja istilahnya kalau di film-film. Tapi pada akhirnya kalau tubuh jasmani tanpa tubuh rohani ya itu jadinya tubuh anatomi aja, tubuh anatomi apa yang nggak bisa bernafas, yang nggak bisa berfungsi dan lain sebagainya itu. Jadi pada akhirnya tubuh itu nggak bisa terlepas antara jiwa atau roh atau kayak satu yang lain tuh nggak butuh yang lain gitu loh. Jadi maksudnya di sini jasmani dan rohani itu saling berkaitan dan saling membutuhkan gitu ya. Nah, berarti di sini kita melihat bahwa mempersembahkan tubuh itu bukan berarti seperti yang di Perjanjian Lama. Kalau teman-teman mungkin pernah baca di bagian kitab Keluaran, kitab Imamat itu lebih banyak bicara tentang korban bakaran kan di sana. Nah, bukan kayak gitu ya bayangannya, maksudnya yang pada akhirnya mempersembahkan tubuh secara fisik di situ, tetapi pada akhirnya tubuh secara jasmani dan rohani itu dipersembahkan kepada Allah secara utuh untuk senantiasa memuliakan Allah. Jadi bukan secara harfiahnya, tetapi memang itu harus memuliakan Allah. Nah, gimana sih pada akhirnya terus kita bisa secara konkretnya mempersembahkan tubuh gitu ya. Ini aku udah nulis nih beberapa yang pertama, tubuh jasmani di sini, kalau tubuh jasmani paling gampang dan paling simpel adalah kemudian menjaga kesehatan. Kenapa sih? Kak, ini kan maksudnya, regenerasi pengurus ngapain disampaikan kayak gini ya? Ya karena kamu nggak akan bisa jadi pengurus yang utuh kalau sebenarnya nggak mementingkan bagian jasmani ini. Kamu ngapain jadi pengurus tapi akhirnya, sakit-sakitan, sibuk ngerjain proker, tapi terus ternyata lupa makan, kurang tidur, dan lain sebagainya kayak gitu yang pada akhirnya membuat kesehatannya drop gitu kan. Dan pada akhirnya itu tidak jadi pelayanan yang jadi berkat juga kan gitu. Jadi belajar untuk menjaga kesehatan karena ini tubuh yang dianugerahkan kepada Allah buat kita. Makan bergizi dan teratur tuh ya. Maksudnya anak-anak kedokteran kan identik dengan apa sih tugasnya banyak, deadline-nya banyak, ujiannya macam-macam. Nah, terus sampai kemudian lupa untuk menjaga makan atau okelah mungkin makan tapi makan yang masuk sembarangan dan lain-lain. Nah, itu bisa tuh dievaluasi lagi tuh, direnungkan lagi selama ini apakah aku sudah mempersembahkan tubuh jasmaniku dengan benar ya, dengan kudus ya di hadapan Allah. Terus, tidur cukup, berolahraga teratur, manajemen waktu dengan bijak gitu ya. Ini juga nih soal manajemen waktu dengan bijak aku mungkin cukup, apa ya, menjelaskan lebih dalam karena kalau jadi pengurus itu biasanya aku kan udah beberapa kali ngerti gitu ya pergumulannya pengurus, biasanya kan terkait dengan manajemen waktu. Nah, jadi, kenapa ini mungkin aku masukin ke jasmani meskipun dia sih bisa rohani juga, tapi intinya bagaimana kita bijak dalam mempergunakan waktu itu, menolong kita untuk bisa menaruh Allah di dalam setiap apa yang kita kerjakan, gitu. Jadi, penting sekali untuk kita tetap bisa menjaga waktu-waktu yang sudah kita atur sedemikian rupa, yang sudah kita, tempatkan kapan harus belajar, kapan harus mengerjakan tugas, kapan harus ngurusin proker. Nah, itu tuh semua harus diatur sedemikian rupa, karena waktu yang ada itu cuma 24 jam, gitu. Kalian nggak bisa yang seenaknya terus melangkah, ya udah nanti. Nah, ini juga jujur aku secara pribadi pun masih sering jatuh dan sering bergumul juga di bagian ini, menunda-nunda tanggung jawab. Nah, tahukah kalian ketika kalian menunda-nunda itu kalian sedang tidak mempersembahkan tubuh kalian secara utuh, karena mungkin harusnya ada yang tanggung jawab yang dikerjakan, terus merasa yang apa, "Ah, yang ini bisa dikerjain besok deh besok deh besok deh," gitu terus nanti tapi terus numpuk di akhir, terus kalian akhirnya overwork, akhirnya kurang tidur, begadang, terus akhirnya ambyar semua, maksudnya secara jasmaninya jadi nggak sehat dan nggak jadi berkat juga, pelayanannya jadi berantakan, jadi nggak mood, jadi males ngerjainnya dan lain sebagainya. Oke, terus ngomongin pelayanan, nanti kalau misalnya terlalu over di pelayanan, studinya berantakan juga. Intinya 2 hal ini terus kemudian jadi, apa ya, jadi sering dikambing hitamkan. Maksudnya gimana? Sering diadu domba, sorry, maksudnya sering "Iya Kak, maksudnya kalau, apa, aku melayani itu nanti biasanya nilaiku jadi segini-segini, soalnya aku harus meluangkan waktu bikin proker, rapat, 2 departemen," kayak gitu. Nah, pada akhirnya kan kita melihat bahwa, kita tuh utuh ya, nggak bisa dipisah-pisahin. Maksudnya antara belajar, tanggung jawab melayani itu seharusnya berjalan beriringan gitu. Maksudnya seharusnya kita dengan hikmat Allah, kita bisa mengaturnya sedemikian rupa sehingga 24 jam itu cukup untuk kamu beristirahat, untuk berolahraga, untuk pada akhirnya melayani, gitu. Itu semuanya harusnya diatur gitu ya. Itu pengurus yang bijak dan pengurus yang
pada akhirnya bisa jadi berkat tuh seperti itu, gitu. Nah, untuk yang rohani nih, kalau yang rohani mungkin aku bisa nyontohin, paling gampang dan paling ya iyalah sifatnya rohani, itu kan disiplin rohani gitu. Nah ini ternyata meskipun sudah jadi pengurus, aku pernah mengalami di sisi jadi pengurus itu justru waktu-waktu pribadiku sama Tuhan HPDT ya, hubungan pribadi dengan Tuhan kalau mungkin pengurus baru nggak familiar HPDT, saat teduh, baca renungan gitu ya mungkin teman-teman ngertinya, Bible reading, PA dan lain-lain itu harus dibangun secara disiplin tiap hari gitu loh. Jadi, eee, gampangannya gini, gimana kamu mau melayani orang lain atau memberikan kepada orang lain kalau kamu sendiri tuh nggak punya apa yang mau kamu berikan gitu. Jadi tujuannya kita tetap menjaga disiplin rohani itu supaya kita sendiri dapat makan dan kita bisa ngasih makan orang lain gitu, istilahnya kayak gitu. Nah, seringkali yang terjadi di pengurus itu udah sibuk pelayanan. Pelayanan kan akhirnya dia memberikan untuk orang lain, apa ya, meluangkan waktu orang lain untuk orang lain, mendoakan orang lain, apalah semuanya itu pokoknya untuk orang lain, tapi dirinya sendiri tuh nggak dapat apa-apa. Akhirnya kosong, akhirnya yang diberikan itu jadi sebuah rutinitas aja dan bahkan bisa nggak dapat sukacitanya pelayanan gitu. Terus bertumbuh di dalam komunitas, ini juga perlu banget kalau misalnya teman-teman ada yang bertumbuh di gereja, ya, eee, apa ya, tetap rutin untuk dijaga komunitasnya, entah itu di Komsel atau mungkin di PMK. Maksudnya di pelayanan secara PMK-FK secara utuhnya, kemudian KTB itu juga menolong. Kenapa? Karena memang kadang ada hal-hal yang kita tuh sebagai manusia juga nggak bisa diciptakan untuk hidup sendiri, tapi butuh, secara sosial, makhluk sosial kan, butuh untuk berkomunitas. Jadi pilih juga komunitas yang benar, komunitas yang pada akhirnya membangun dan membawa kita untuk bisa semakin mengenal Allah gitu ya. Nah, ini aku tambahin di akhir, nggak tahu kenapa aku merasa ini cukup penting disampaikan. Karena aku mengevaluasi dulu tuh aku nggak kayak gitu, jadi aku nggak mau kalian kayak aku gitu. Jadi aku tuh, dalam beberapa waktu merasa kelelahan gitu ya. Oh mungkin ini yang relate lebih ke pengurus yang lama. Pada akhirnya aku merasa tidak begitu bersukacita dalam melayani, kemudian juga mood-nya beberapa kali naik turun, nggak bagus. Ngelihat ada temen yang nggak mengerjakan tugasnya dengan baik ya, istilahnya kayak gitu. Bete, kesel, gitu-gitu lah. Intinya ada emosi-emosi yang tidak terungkapkan gitu. Nah, penting sekali tapi aku nggak bisa jelasin secara panjang ya di sini. Maksudnya penting sekali untuk kita manajemen emosi juga dengan baik. Jadi, apa ya, ini memang mungkin part lain, tapi belajar untuk jadi orang yang secara emosi itu sehat gitu. Jadi perlu juga untuk mengenali emosi-emosi negatif gitu. Kenapa ya aku kok marah sama hal ini? Kenapa ya aku sedih kalau aku diginiin? Kenapa ya aku kecewa sama temanku yang seperti ini? Nah, itu tuh bisa, menolong kita untuk bisa lebih mengenali diri kita, kecenderungan kita ketika bersikap akan sesuatu itu jadi bisa lebih bijak dalam manajemen emosi. Jadi kalau tahu trigger-nya ini, pemicunya tuh ini, lain kali kalau ada pemicu seperti itu jadi tahu harus menanganinya gimana, atau sebenarnya akarnya penyebabnya apa sih emosi-emosi seperti itu. Kesehatan mental juga apalagi di masa-masa ini tuh penting banget, aku sampai bold, sampai caps lock, penting banget punya waktu sahabat masing-masing. Jadi istilahnya me time-nya masing-masing atau apa ya nyebutnya, me time, sahabat, alone with God, apa, pokoknya ini ya, waktu yang bener-bener itu, hari sahabatnya kalian atau waktu sahabatnya kalian gitu, nggak ada ketentuan sih, maksudnya harus berapa lama atau kegiatan yang ngapain, tapi pada akhirnya, eee aku sih waktu dulu jadi pengurus, aku lupa melakukan bagian ini dan aku bener-bener mau meledak rasanya. Ngurusin segala hal tuh bener-bener di kepala penuh, tanggung jawab tuh macem-macem dan segala macamnya, belum ada ujian, belum ada kepanitiaan yang lain lah ya, biasa tuh kalau kalau apa, di kedokteran umum tuh ada kegiatan porseni atau harmoni itu nyebutnya, ada kayak gitu-gitu, terus jadi panitia itu juga, terus ya pokoknya banyak lah. Nah, terus lupa tuh. Jadi dari 7 hari itu, dari Senin sampai Minggu semua full gitu. PMK atau maksudnya apalah, pokoknya full, nggak punya waktu untuk pada akhirnya me time, untuk menyendiri dan pada akhirnya mundur sejenak supaya kenapa sih mundur sejenak itu tuh jangan dibilang itu suatu hal yang salah atau suatu hal, Kak, kalau kayak gitu tuh berarti males tuh, Kak, karena kita nggak memanfaatkan waktu dengan baik." Ya enggak, justru dengan kamu meluangkan waktu untuk secara pribadi, entah itu ada yang suka dengar musik, ya silakan dengar musik, ada yang suka tidur mungkin karena saking kurang tidurnya selama berhari-hari, ya tidurlah.
Tadi mungkin ada yang cerita nonton drakor, makan Indomie, dan segala macamnya, apapun itu, yang pada akhirnya itu bisa, menolongmu untuk bisa menikmati hidup dengan lebih, dalam tanda kutip, "waras" gitu ya, secara pribadi, lakukan itu, gitu. Dan bahkan itu perlu dijadwal, misalnya seminggu sekali, khusus hari Minggu deh aku untuk, hari Sabatku gitu, atau khusus hari Senin jam segini sampai jam segini deh, kayak gitu. Jadi atau ada yang suka tuh detoks sosmed atau segala macam ya, maksudnya bener-bener mundur dari sosmed sejenak, terus, merenung dan lain-lain, mengevaluasi. Nah, itu penting banget karena supaya apa sih, supaya kita bisa lebih seger lagi untuk maju ke hari esok gitu, maksudnya untuk mengerjakan pelayanan selanjutnya, mengerjakan studi, mengerjakan tanggung jawab lain itu sangat membantu waktu Sabat itu. Jadi itu pemimpin yang bijak, pemimpin yang sehat secara emosi, pengurus yang bijak, pengurus yang sehat secara emosi itu pasti punya Sabatnya masing-masing. Oke, next. Nah ini, mengapa sih pada akhirnya di ayat 2 Paulus ngingetin nih ke kita untuk berubah gitu. Jadi singkat cerita pasal-pasal sebelumnya kalau teman-teman baca dari pasal 1 sampai 11 gitu tuh bahas tentang Injil gitu ya. Mungkin sama kayak tadi kita udah dengar sesi 1 tentang pertobatan, tentang Injil itu. Nah, ayat ini jadi penting nih untuk disampaikan lagi. Kenapa? Karena ketika kita bertobat, mengaku percaya sekali, entah itu dalam mungkin tadi dibaptis, atau dalam KKR, atau ada satu momen yang kayak kalian turning point-nya gitu ya sama Tuhan, tapi itu pertumbuhan nggak akan berhenti cuma sampai di situ aja gitu. Pembaharuan budi, pemurnian, pengudusan, atau ya intinya penyucian diri atau penyangkalan diri itu berlangsung terus-menerus seumur hidup di dunia. Jadi kayak tadi kata Kak ini, setiap hari itu kita harus menyangkal diri terus, harus meninggalkan keakuan terus, harus terus benar-benar semakin mengikut Kristus setiap hari. Jadi nggak cukup cuman pas jadi bertobat aja atau pas menggebu-gebunya kasih mula-mula itu. Nah, karena kenapa sih kok pada akhirnya juga nggak boleh serupa dengan dunia ini ya, karena dunia ini memang sudah jatuh dalam dosa, dunia ini sudah cemar gitu. Jadi kita nggak bisa jadi serupa dengannya. Orang kita udah dipanggil dari kegelapan, ngapain kita jadi serupa lagi dengan dunia. Allah memanggil kita bukan melakukan apa yang cemar, bukan melakukan apa yang tidak berkenan kan. Allah memanggil kita untuk melakukan apa yang kudus, gitu. Dan ternyata pada akhirnya tidak cukup nih, cuman jangan jadi serupa oleh dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi harus diikuti perubahan, nggak cukup dengan nggak serupa aja sama dunia, tapi nggak berubah hidupnya sama aja. Jadi pada akhirnya perubahannya gimana sih? Seorang pengurus pada akhirnya harus punya sudut pandang, cara pikir, bertindak yang berasal dari Allah, sesuai sifatnya Allah dan menyenangkan Allah. Jadi karena tahu itu, melakukan kehendak Allah itu tidak pakai kekuatan sendiri, perlu menyerahkan diri kepada pimpinan Allah dan Roh Kudus itu senantiasa, gitu. Jadi teman-teman, di sini, sebelum aku bahas lebih lanjut lah tentang ayat-ayat selanjutnya, tentang gimana kita jadi satu tubuh itu, mulailah dari tubuh kalian dulu, gitu. Jadi melayani sebagai satu tubuh itu tidak menghilangkan makna kalian sebagai satu individu. Jadi satu individu, kalian sendiri sebagai pribadi, udah satu utuh belum sih? Gitu. Satu tubuh secara utuh mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan gitu. Pada akhirnya benar-benar nggak serupa dengan dunia, benar-benar mau berubah, benar-benar mempersembahkan dengan kudus. Nah, itu tuh yang perlu direnungkan dan diintrospeksi. Sebenarnya selama ini gimana? Next. Nah, untuk selanjutnya terus kemudian gimana terus kita harusnya memandang diri kita atau sesama kita gitu, menilainya. Berarti kan tadi kita di ayat 3 belajar bahwa seharusnya kita tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah dalam menilai diri. Nah, ini yang mau aku sampaikan ya. Jadi nggak ada seorang yang lebih rendah daripada yang lain. Semua itu karena kasih karunia Allah. Allah memberikan setiap orang karunia yang berlain-lainan dan tidak pernah salah menciptakan kita sedemikian unik. Jadi gini ya, pengurus panitia di sini menyampaikan padaku waktu itu keluhan yang mungkin hampir sama dari zaman dulu. Gimana sih supaya pada akhirnya pengurus itu sadar meskipun dia beda-beda departemen, tapi bisa tetap saling bantu, saling nggak sirik-sirikan gitu ya, akan kerjaan atau job desk satu sama lain, bisa benar-benar ngerasain yang jalan bareng gitu loh di kepengurusan ini. Ya menurutku salah satu langkah mudahnya adalah dengan memahami dulu sebenarnya kita itu diciptakan Allah atau maksudnya dianugerahi Allah itu karunia apa sih gitu, atau nah ini bisa lebih lanjut ya soal bahas tentang tes karunia dan lain-lain itu lebih lanjut, tapi mungkin aku rasa teman-teman di sini udah mulai mengenal gitu,
Karunianya apa, bakatnya apa, bisanya gimana, kekurangannya apa. Nah, itu tuh perlu dari secara kalian secara pribadi tuh ngerti itu dulu dan pasti setiap orang punya. Jadi jangan pernah bilang kalau, "Aduh Kak, aku daftar pengurus ya karena aku udah merasakan kasih Allah dan maksudnya mau membalas itu dengan nugrahnya." Oke, nggak salah, itu sangat bagus dan sangat tapi terus kemudian ditanya terus, "Mau departemen apa?" Mungkin kan kayak gitu ya, atau ditanya sesuatu yang kecenderungan melayani di mana gitu kan. Ya mana aja boleh deh, atau kayak maksudnya nggak ada sesuatu yang kapasitas apaan. Makanya nanti di SGD ada pertanyaan pada akhirnya tentang gimana mengenali dirimu sih. Karena jangan-jangan mungkin dari kita nggak ngerti sebenarnya kita tuh bisanya apa, bakatnya di mana, atau karunianya apa. Karena setiap orang tuh bakal beda-beda. Ada orang yang diciptakan memang bisa jadi mimpin, belum tentu yang lain bisa. Itu baik, semuanya itu nggak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang lain, jadi nggak atau terlalu minder gitu. Jadi dua-duanya sama-sama tidak tepat gitu ya. Jadi ya sebe kayaknya tuh gitu-gitu aja deh pelayananku atau maksudnya kayaknya nggak begitu oke deh, hasil kerjaku cuman gini-gini aja gitu, kayaknya nggak dibutuhin banget deh aku di situ. Nah, 2 pikiran tadi tuh dikasih tanggung jawab apapun, ditempatkan Allah di departemen manapun ya kerjakan itu dengan maksimal, berikan buat kalian itu harus maksimal digunain gitu. Jadi nggak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi daripada yang lain. Oke, next. Nah, kemudian ada muncul nih kata-kata, ya mungkin agak maksudnya ada agak keluar daripada yang mau disampaikan di tujuan dari panitia regen sendiri, tapi mungkin aku nambahin sedikit ya. Berarti sebenarnya makna menjadi satu tubuh itu apa sih, gitu. Aku mencari tahu lebih dalam dan merenungkan ini kalau ternyata tuh selama ini kan kita pikir, iya karena satu Tuhan, satu iman, satu darah Kristus gitu-gitu ya. Nggak salah sih, itu bener. Tapi ternyata itu jauh lebih dalam daripada itu. Jadi di dalam Kristus itu berarti kita tuh setelah mempercayai Kristus sebagai juru selamat, yang itu kita meyakini bahwa dia tuh harta yang berharga buat kita, berarti kita tuh sudah dalam tanda kutip "menyatu" gitu dengan Kristus sedemikian rupa. Sehingga segala sesuatu dalam Kristus yang dapat dibagikan, ya itu ada di kita juga, dapat dibagikan dengan kita juga, kecuali ketuhanannya dia, kita bukan Tuhan ya. Tapi sisanya apa contohnya? Kalau kalian mungkin ingat bagian, amanat agung atau apa ya, yang dibilang, "Maka kamu akan kuberikan kuasa," gitu kan. Jadi kita tuh manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Dia, jadi pun ketika tadi kita mengerjakan pelayanan sebagai departemen misi misalnya, ya kita tuh punya kemampuan untuk pada akhirnya bisa mengerjakan pelayanan itu dengan kuasanya Allah gitu dalam tanda kutip. Maksudnya Allah yang memberikan itu dalam kita, Allah yang mengaruniakan kekuatan. Jadi pasti kita tuh bisa gitu sebenarnya. Jadi jangan merasa kecil atau merasa minder, tapi belajar untuk bergantung kepada kuasanya Allah itu sendiri yang sudah ada di dalam diri kita sebenarnya. Nah, pertanyaannya kan kemudian apakah kita benar-benar mengenal Tuhan? Tadi yang di sesi satu, apakah kita benar-benar mengenali Dia dan isi hatinya? Karena kalau kita memang menjadi satu dalam tubuh Kristus, pasti kita mengenal gitu, Tuhan tuh maunya gimana dan, harusnya gimana sih kalau melayani, gitu. Next. Nah, yang terakhir kemudian kita mau menghubungkan, terus tadi apa sih, Kak? Aduh, terus membahas itu semua. Jadi setelah asking gitu ya, kita bertanya, kita jawab, terus kita hubungin nih sebenarnya gimana. Terus kenapa ya itu dijadiin satu perikop gitu kan. Setelah ayat 1, 2 bahas tentang diri sendiri, yang gimana harus
hidup berkenan, kudus, tanpa cacat celah, dan lain-lain, tapi ayat 3 sampai 8 kok bahasnya karunia ya, Kak, kayak nggak nyambung gitu kan. Waktu baca tuh aku juga perlu beberapa kali menyelami, tapi mungkin ini yang bisa kita ambil gitu ya. Jadi dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Allah, serta tidak menjadi serupa dengan dunia ini, itu menolong kita untuk dapat mengerti kehendak Allah. Perlu dipegang itu dulu. Jadi kalau kita sama masih bingung, "Kak, aku terus melayani sebagai apa ya?" Atau maksudnya, "Aku pengurus nggak ya?" Sesimpel yes or no pengurus itu aja kita bertanya-tanya gitu kan, mau cari tahu kehendak Allah ya, coba dulu kita sendiri sudah benar-benar hidup di dalam Allah dan mengenal Dia belum? Kita benar-benar sudah mempersembahkan tubuh kita yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan apa belum? Nah, itu perlu direnungkan lagi gitu. Karena itu akan menolong kita kemudian jadi punya world view atau punya cara pandang yang bagaimana seperti Allah memandang gitu. Nah, pada akhirnya karena kita yang mengerjakan itu seharusnya yang kita kerjakan adalah kehendak Allah, berarti udah nggak mementingkan kehendak pribadi atau ego kita. Jadi melainkan dengan hikmatnya itu dapat memandang karunia dalam diri kita dengan benar, terus digunakan secara maksimal bersama orang-orang percaya lainnya untuk memuliakan Allah. Jadi maksudnya di sini, ketika kita sudah tahu nih posisi kita, identitas kita tuh apa, kita kemudian tidak akan mengecilkan orang-orang lain yang melayani bersama kita. Kita kemudian tidak akan menganggap diri kita juga terlalu remeh untuk mengerjakan pelayanan ini. "Ah, aku mah cuman bukan ketua juga, udahlah biar kakak ketuanya aja yang lebih banyak kerjain ini dan itu," atau, "Ah, ya udahlah itu tugasnya ini, tugasnya itu," gitu. Nah, kayak gitu seharusnya sebagai pengurus yang ngerti mengerjakan kehendak Allah, berarti sudah tidak mementingkan kehendak pribadi atau ego kita harusnya disangkal terus atau dihapuskan terus gitu dalam mengerjakan pelayanan ini. Nah, menariknya adalah di selama, satu perikop ini kita melihat bahwa Allah itu di satu sisi meminta kita untuk jadi satu komunitas yang melayani, yang bertumbuh bersama, yang intinya meskipun berbeda-beda tapi satu tubuh, meskipun tugasnya berbeda-beda tapi tetap satu. Tapi dia juga tidak mengecilkan kita sebagai individu. Jadi, bukan berarti menjadi satu itu terus kemudian meniadakan diri kita sebagai individu. Jadi individu kita harus tetap ada, tetap di situ, dengan segala talenta kita, dengan segala kapasitas kita kemudian harus bisa tetap melayani secara komunitas gitu. Jadi, dimulai dari individu kita yang utuh secara satu tubuh tadi, jadi serving as one body itu one body for as in individual lah ya maksudnya, sebagai individualnya, tapi juga one body di dalam satu Kristus gitu. Jadi, dua memahami dan mengembangkan talentanya belum, baru bisa masuk ke dalam komunitas yang lebih dalam untuk melayani secara bersama-sama di departemen yang beda-beda, di tugas yang beda-beda, kapasitas yang berbeda-beda gitu. Next, terakhir take home message-nya yang kita ambil. Jadi melayani satu tubuh itu bukan bicara tentang teamwork aja yang mungkin selama ini kita tahu. Ya nggak salah sih, bener banget, perlu banget pengurus itu teamwork. Tapi juga melayani sebagai individu yang utuh, secara jasmani dan rohani. Tadi dicek lagi, selama ini secara jasmani udah bener-bener mempersembahkan untuk Allah belum? Secara rohani udah bener-bener mempersembahkan untuk Allah atau belum? Kemudian udah berkenan belum kepada Dia? Kayak gitu. Nah, apapun karunia atau keadaan kita, mari kita bersama bergandeng tangan untuk mempersembahkan diri kita dengan rendah hati, rajin, bersukacita di dalam kesederhanaan, tidak mencari pujian atau keuntungan kita sendiri, tetapi demi kebaikan banyak orang. Untuk melayani siapa sih? Nah, melayani dunia yang membutuhkan kasih Kristus ini. Jadi tadi memang sih kita nggak boleh jadi serupa dengan dunia, tapi dunia ini butuh kasih Kristus. Nah, siapa lagi yang mau pada akhirnya menyampaikan atau menjadi dutanya Kristus sendiri di dunia ini kalau bukan kita, gitu. Nah, itu jadi mulai dari karunia-karunia yang Allah beri, mulai dari setiap latar belakang kita, setiap masa lalu kita, setiap pergumulan kita, aku percaya itu nggak sesuatu kebetulan yang ada di diri kita. Jadi termasuk ketika bergumul tentang manajemen waktu, bergumul tentang studi dan lain-lain, semuanya itu kita bisa atur sedemikian rupa supaya kita tetap utuh secara satu tubuh di dalam Kristus. Jadi mari kita mempersembahkan itu secara individu, bareng-bareng sama yang lain, bergandeng tangan sama yang lain, bekerja sama dengan yang lain. Jadi aku nggak pengen ketika nanti melayani terus malah jadi nggak sukacita, nggak ada damai sejahtera.
Itu dimulai dari diri kita sendiri dulu, supaya sehat secara jasmani maupun rohani, baru kita bisa menikmati, melayani bersama-sama dengan yang lain. Oke, mungkin seperti itu. Waktunya sebenarnya masih ada 3 menit, tapi kurang lebih semoga itu menolong teman-teman untuk bisa mengerti di kepengurusan ini. Jadi tidak kemudian kecil hati atau gimana dengan pelayanan yang kesannya tidak penting, tapi percayalah tanpa satu departemen itu nggak akan bisa jalan gitu. Jadi nggak ada departemen yang lebih penting daripada yang lain. Dan dari segala kamu kegiatanmu sebagai individu itu juga perlu diatur, perlu bijak, mana yang perlu diambil kegiatannya, mana yang tidak perlu diambil, mana yang dialokasikan waktunya sekian, mana yang dialokasikan waktunya sekian. Nah, itu perlu hikmat Allah untuk bisa mengerti, itu ya. Nanti mungkin lebih dalam bisa diskusi di SGD-nya. Sekarang ini kita tutup di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih sudah menciptakan kami sedemikian rupa. Kami tahu kejadian kami dahsyat dan ajaib Tuhan. Engkau sudah memperhatikan kami dari sejak kami dalam kandungan. Engkau sudah menulis cerita kami sedemikian indah ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap karunia, setiap talenta, setiap bakat, bahkan setiap masa lalu kami yang membentuk kami saat ini. Kami tahu itu berasal daripada-Mu dan Engkau mau Tuhan supaya kami memakainya secara utuh, mempersembahkannya dengan hidup kami sebagai hidup yang berkenan, yang kudus, dan menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan. Biarlah kami boleh melayani Engkau di kepengurusan ini sebagai satu tubuh Tuhan, baik itu kami secara individu dalam satu tubuh yang utuh, jasmani maupun rohani, maupun satu tubuh di dalam kasih Kristus itu Tuhan, di dalam satu komunitas kepengurusan ini, dalam komunitas PMKFK ini ya Tuhan. Bantu kami ya Tuhan dengan segala keterbatasan kami yang mungkin kami masih sering mementingkan ego kami mungkin masih sering, mengecewakan Engkau Tuhan di dalam pelayanan kami sebelum-sebelumnya untuk pengurus yang lama, atau mungkin di dalam HPDT kami melupakan itu, atau mungkin kami tidak pernah maksimal dalam mengembangkan talenta kami atau karunia kami. Tolong kami Tuhan di kepengurusan tahun ini supaya kami bisa mengembangkan semuanya dengan baik, mempergunakan karunia kami, talenta kami untuk kemuliaan nama-Mu dan setiap departemen yang ada itu boleh sama-sama bergandeng tangan, bekerja sama untuk melayani dunia yang membutuhkan kasih-Mu Bapa. Saat ini ya Tuhan, berbicaralah terus di hadapan kami, hamba-Mu sudah selesai untuk berbicara, tapi biar Engkau Allah yang terus menanamkan di setiap hati anak-anak-Mu, supaya bisa mengerti bagian ini lebih dalam dan menerapkannya di dalam hidup pelayanannya, terutama ya Tuhan di kepengurusan PMKFK ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk sesi kedua ini, biarlah kami boleh senantiasa memuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu saja. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.